Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis tanggal 30 April tahun 2026. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 13 ayat 13 sampai 25. Dalam perjalanannya, Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka, lalu kembali ke Yerusalem. Dari Perga, Paulus dan kawan-kawannya melanjutkan perjalanan mereka, lalu tiba di Antiokhia di Pisidia. Pada hari Sabat, mereka pergi ke rumah ibadat, lalu duduk di situ. Setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat bertanya kepada mereka, "Saudara-saudara, jikalau saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silakan." Maka bangkitlah Paulus. Ia memberi isyarat dengan tangannya, lalu berkata, "Hai orang-orang Israel, dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah. Allah umat Israel telah memilih nenek moyang kita dan membuat umat itu menjadi besar ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing. Dengan tangannya yang perkasa, ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu. 40 tahun lamanya, ia sabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun. Dan setelah membinasakan 7 bangsa di tanah Kanaan, ia membagi-bagikan tanah itu kepada mereka untuk menjadi warisan mereka selama kira-kira 450 tahun. Sesudah itu ia memberi mereka hakim-hakim sampai pada zaman Nabi Samuel. Kemudian mereka meminta seorang raja, dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kish dari suku Benyamin 40 tahun lamanya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus." Menjelang kedatangannya, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan ketika hampir selesai menunaikan tugasnya, Yohanes berkata, "Aku bukanlah dia yang kamu sangka,
tetapi Ia akan datang kemudian daripadaku. Membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 13 ayat 16 sampai 20. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus membasuh kaki para murid-Nya. Sesudah itu, Ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, atau seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata. Aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah Dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima Dia yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kembali kepada nilai-nilai luhur. Ada petuah, yang tua menuntun yang muda mengikuti yang tua. Petuah ini terkait dengan hubungan antar generasi. Di balik petuah itu tersimpan kebijaksanaan dan kebajikan, penghormatan dan kepatuhan, sehingga ada proses pembelajaran di dalamnya. Dalam hal ini, yang tua menunjukkan kebijaksanaan dan kebajikan, yang muda menaruh hormat dan kepatuhan, serta belajar dengan mengikuti keteladanan kaum muda. Tentu saja petuah ini tidak selamanya berhubungan dengan hal-hal yang besar yang harus dilakukan. Hal-hal kecil pun bila dilakukan dengan nilai-nilai luhur, maka akan memancarkan kebijaksanaan dan kebajikan yang besar. Saudara terkasih, sejalan dengan petuah tadi, Yesus mengajarkan murid-muridnya bahwa seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya dan seorang utusan dari Dia yang mengutusnya. Pengajaran ini terkait dengan penanaman nilai dari sebuah tindakan kecil yang dilakukan Yesus, yaitu membasuh kaki murid-muridnya pada perjamuan malam terakhir. Meskipun tindakan ini kelihatan kecil dan sederhana, tetapi mengandung nilai yang sungguh agung dan mulia, yaitu pelayanan,
kerendahan hati, serta hormat dan kesetiaan. Maka sebagaimana yang sudah dilakukan oleh sang tuan dan sang pengutus, begitulah yang seharusnya dilakukan pula oleh hamba dan dia yang diutus. Atau dengan kata lain, kalau tuan dan dia yang mengutus sudah melakukannya, maka hamba dan dia yang diutus tak memiliki pilihan lain daripada menuruti jejak langkahnya, mulai dari hal kecil, karena daripadanya akan terpancar nilai-nilai luhur itu. Seiring berjalannya waktu, petuah di atas dan pengajaran Yesus mulai berkurang daya sentuhannya pada setiap hati di zaman sekarang. Banyak kaum lebih memilih mempertontonkan keangkuhan, sikap hedon, dan instrumentalisasi apapun untuk kepentingan diri di hampir semua jenjang umur, yang menyebabkan noda besar pada keluhuran dan kemuliaan martabatnya. Akibatnya ialah orang lebih mudah menyaksikan defisit kebijaksanaan dan kebajikan kaum tua daripada keutamaan kebijaksanaan dan keteladanan kebajikannya. Berbarengan dengan itu, lebih mudah pula menyaksikan pudarnya kepatuhan kaum muda karena menipis sikap hormatnya pada yang tua daripada kepatuhannya yang lahir dari rasa hormatnya. Dunia manusia seolah bergerak tanpa nilai-nilai luhur yang menyangganya karena dipinggirkan dan dibuang. Dalam kenyataan yang demikian, Rasul Paulus menunjukkan kepada kita sebuah nilai luhur yang secara teguh dipegang Allah meskipun zaman terus berganti, yaitu konsistensinya pada janjinya kepada kaum Israel. Karena konsistensinya itu, maka dari generasi ke generasi Allah tetap setia menyertai dan melindungi Israel tanpa sedikit pun berpaling dari mereka yang berpuncak pada kedatangan Kristus. Dari semua yang diungkapkan itu, ternyata nilai-nilai luhur berguna bagi setiap zaman. Nilai-nilai itu merupakan wujud dari jiwa zaman yang tidak lain adalah Roh Allah sendiri. Pada titik ini, setiap generasi mesti kembali berpegang pada nilai-nilai luhur sebagai wujud dari jiwa semua zaman. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.